Mbok Yem itu cerita sama saya gini. Saya tuh kan waktu itu kan ngomong sama Mbok Yem. Mbok, tadi malam itu saya di pos 3 itu ketemu perempuan. Dia nyuruh saya harus naik sekarang, takutnya nanti terjadi sesuatu di jalan. Akhirnya Mbok Yem bilang, "Mas, kemarin pagi itu ditemukan mayat di pos 3 perempuan. Tempatnya Mas tidur itu yaitu meninggalnya di situ." Saya bingung Mas waktu itu. Ternyata yang nemuin saya tadi malam itu arwah yang meninggal tadi pagi. Halo Sobat Javanika, kembali lagi di episode terbaru Obrolan Santai. Om Hao, hari ini kita kedatangan teman kita dari Solo. Oh iya. Nah ini kebetulan teman kita ini juga bukan orang sembarangan lagi nih Om. Ini beliau ini adalah seorang abdi dalem di Keraton Solo. Dan yang uniknya adalah kebetulan beliau ini punya hobi mendaki gunung. Mendaki gunung ya. Gitu. Nah nanti hari ini kita akan kulik-kulik nih Om. Terkait profesinya juga sebagai abdi dalam, juga sebagai yang punya hobi mendaki gunung nih. Apa aja sih yang pernah beliau alamin terutama di gunung? Apakah mungkin pengalamannya sama dengan para pendaki gunung yang pernah kita biasanya, ajak ngobrol? Bukan pendaki biasa tapi biasanya gitu ya. Betul. Apakah ada yang berbeda sudut pandangnya? Betul sekali, dan mungkin juga ada ini ya, mungkin ada tirakat-tirakat yang dilakukan saat naik gunung juga gitu. Nah ini nggak usah berlama-lama, langsung kita sambut ada Pak Joni. Selamat datang. Selamat datang Mbak. Terima kasih, ini udah jauh-jauh dari Solo. Iya. Ini tapi nembe nggak tugas toh Pak? Alhamdulillah untuk saat ini kita free. Biasanya kalau saya ini tiap malam Jumat saya harus ke keraton. Karena memang kami grup kami dari Kusumo Handrawino itu yang mimpin Kanjeng Pangeran sama Kanjeng Pangastuti, memang kita harus caos dahar. Ada satu tempat yang memang harus kita berikan sesaji di situ. Oh, caos daharnya itu bukan buat keluarga keraton? Bukan. Jadi memang kami di keraton itu saya kan ngikutnya sama Kanjeng Pangeran Parno. Beliau ini yang memang sama Sinuwun sama Gusti Ratu juga yang dipercaya untuk memberikan sesaji-sesaji spot-spot tertentu yang memang khusus. Jadi tidak semua abdi dalem bisa untuk masuk ring dalam wilayah itu. Oke, berarti ada divisi-divisinya juga. Ada. Oke, nah ini kalau Pak Joni sendiri sudah menjadi abdi dalam berapa lama? Saya jadi abdi dalam di Keraton Surakarta Hadiningrat sudah lebih dari 20 tahun. Oke, nah kalau untuk yang hobi naik gunung nih, Alhamdulillah. Pak, itu cuman pas masih muda aja, sekarang juga masih muda sih, atau maksudnya sampai sekarang pas sebelum jadi abdi dalam atau pas juga setelah menjadi abdi dalam masih rutin? Jadi gini, saya hobi naik gunung itu memang awalnya kan dari SMA kelas 2 saya dikenalkan dengan gunung pertama kali kan di Gunung Lawu, dan sampai saat ini masih sering naik gunung karena memang sudah hobi. Jadi kayak gunung itu bagi saya seperti rumah kedua setelah rumah yang di rumah. Berarti saking ada kedekatannya juga ya Om ya. Nah kalau untuk yang pengalaman pertama kali naik gunung itu gunung mana Pak? Saya pertama kali naik gunung itu Gunung Lawu. Pertama kali, dan saya belum untuk keilmuan surveinya untuk gunung waktu itu memang belum ada, cuman karena nekat saja, saya naik ke gunung. Dengan peralatan yang memang minim. Kalau untuk ukuran zaman sekarang terlalu riskan, terlalu beresiko. Cuman kan dulu kan kita nggak berpikir, oh ini nanti resikonya gimana, kita nggak berpikir. Namanya
waktu itu masih muda kan. Pikirannya ya naik gunung, yang penting fisik mampu. Cuman itu aja dulu pikirannya. Jadi peralatan kita nggak pernah bawa yang kayak tenda, matras atau apa. Kita nggak bawa, cuman baju, jaket, sama sarung. Udah cuman itu tok. Ya modal nekat. Tapi kalau untuk sekarang ini kita naik gunung sampai kita nanti ngecamp dengan peralatan kayak gitu, kita nggak berani. Terlalu beresiko. Ya, nah, kalau yang untuk pertama kali itu juga Pak, yang masih belum terlalu tanpa persiapan, itu jenengan sendirian atau bergerombol? Untuk pengalaman pertama saya berdua dengan temen, tapi yang satu udah pernah naik Gunung Lawu. Nah, saya ikut beliau. Oke, nah terus di pengalaman pertama itu, apakah sudah ada pengalaman mistis yang terjadi juga? Justru kalau pengalaman mistis saya itu malah pengalaman yang paling pertama. Jadi dulu itu saya itu kan diajak temen, namanya Aji, gitu. Nah dia ini kan memang hobinya kan naik gunung. Nah terus saya tuh kan punya ini keinginan pengen naik Gunung Lawu. Terus sama beliaunya saya diajak naik gunung. Saya pertama kali itu lewat Cemoro Kandang. Memang kita sudah dikasih tahu treknya Cemoro Kandang itu jauh, memutar. Kalau naik Gunung Lawu itu malah muter itu. Cuman treknya lebih ringan daripada jalan yang lainnya. Akhirnya saya minta untuk lewat trek Cemoro Kandang. Disinilah mistisnya yang paling kuat itu ternyata jalur-jalur ini, gitu loh. Ya. Kan awal itu kan kita kan secara spiritual kan belum begitu mengenal, Pak. Ya namanya masih anak-anak, masih anak muda kan, masih SMA kelas 2 kita diajak naik gunung. Yang satu sudah pendaki, saya belum ada pengalaman sama sekali. Nah, arah pos 1 mengarah ke pos 2 itu kan fisik kita itu beda. Saya dengan teman saya itu fisiknya beda. Teman saya karena terbiasa naik gunung, dia naik gunung dengan lancarnya, enak aja. Lebih cepat. Karena saya kan tidak terbiasa naik gunung. Akhirnya sebentar-sebentar harus istirahat, sebentar-sebentar harus istirahat. Akhirnya teman saya ini merasa jengah. Istilahnya anyel gitu loh. Anyel kan. Apa-apa kok dulu-dulu leran. Setiap ada tikungan harus berhenti, setiap tikungan harus berhenti. Kan dia ini kan jengah sama saya. Akhirnya ya itu tadi kan, dia ini sempat komplain ke saya kan. Tapi gimana pun juga fisik orang itu kan nggak sama, Mbak, Mas. Ya akhirnya kan saya itu cuman ngomong sama dia. Ya kalau kamu memang nggak tahan, ya karena fisik saya, kamu naik duluan. Nanti saya tak ngikut dari belakang. Padahal saya ngomong kayak gitu itu kan gojek ya. Ya karena kita capek kan, bukan serius aku tinggalin gitu kan, enggak, saya itu hanya gojek. Nah malah dikirain kata-kata saya ini beneran, saya ditinggal. Saya naik gunung itu saya ditinggal. Akhirnya apa kan, belum pernah naik gunung, saya ditinggal di tengah hutan malam, nangis. Benar-benar saya nangis itu di hutan sendirian. Saya jalan itu nangis, kok begitu teganya ya teman saya nih. Kok saya itu ditinggal gitu loh. Salah saya itu apa karena fisik kan. Karena fisik orang kan nggak sama. Akhirnya saya ditinggal itu saya nangis. Saya tuh cuman mengeluh sama Tuhan. Mau mengeluh sama siapa ya nggak mungkin kan. Di tengah hutan nggak ada temen. Saya tuh cuman mengeluh sama Tuhan, ya Allah. Salah saya itu apa? Saya tuh hanya bicara kayak gini, saya ditinggal. Bener-bener ditinggal. Saya tuh jalan sambil nangis. Tahu-tahu itu ada ini perempuan dia kayak terbang di atas saya pakai baju putih itu loh, sambil ketawa cekikikan. Kalau orang sekarang itu kan mengatakan kuntilanak. Nah ini benar-benar nyata, real itu. Wis bukan lagi mimpi, bukan lagi itu, karena saya sampai karena merasa sakit gitu loh. Dia ketawa di atas saya, habis itu hilang. Tahu-tahu setelah itu jalan yang ada di depan saya tuh menjadi ini. Nggak nanjak, rata semua. Jadi rata semua. Akhirnya tahu-tahu saya sampai pos 2. Lah teman saya tadi yang berangkat duluan malah di belakang saya. Loh, kok bisa Pak? Kan secara nalar kan duluan temannya Bapak tadi toh.
Kok jenengan Iya. bisa nyampe duluan? Ya itu ya bikin heran saya. Mau saya sendiri juga bingung. Posisi saya saat itu lagi sedih, nangis. Saya jalan, tahu-tahu jalan ini jadi rata. Tahu-tahu saya udah sampai di pos 2. Teman saya itu, saya udah di pos 2 itu istirahat udah cukup lama. Tahu-tahu ini teman saya baru sampai. Dia ngeliat saya juga kaget, loh. Mas kok udah sampai di atas? Ya nggak tahu, saya udah sampai di atas. Tapi di jalan nggak papasan sama sekali. Enggak. Ya cuman ada wanita ketawa itu tadi, tahu-tahu jalan ini berubah dan saya sudah sampai di pos 2. Dan teman saya ini malah di belakang saya. Walah. Oke. Nah ini Om, ini peristiwa yang dialami Pak Joni saat itu tuh, apakah si Mbak Kunti ini membantu atau ada gesekan dimensional? Gesekan dimensional sih, lebih ke portal. Aku yang tadi menyerupai kuntilanak, menyerupai saya bilang bukan kuntilanak, menyerupai sebenarnya. Gitu. Ada kan kalau kita ketahui portal kan salah satu yang besar kan di gunung ya. Ya. Jadi pergeseran itu aja. Itu. Tapi apakah keberadaan si sosok berbaju putih ini tadi itu sebenarnya ketika itu memang cuman eksistensi aja lewat atau kayak mungkin ya karena itu saat itu Pak Joni sedang dalam kondisi sedih dan perlu pertolongan, jadi sekalian lewat sekalian bukain pintu. Itu sebenarnya kan prosesnya ini nyata, ini astral ini nyata Mbak. Jadi pas masuk di astralnya bersinggungan langsung masuk ke dalam. Berkata Mbak Noven, ini ada pintu 2 kan, masuk dari sini dan sini dengar suara-suara cowok-cowok pada ngobrol, dia keluar sana kan nggak dengar gitu. Itu cowok ini juga nggak eksistensi, kebetulan pas lewat. Iya, jadi ini sebenarnya melintasi dimensi astral. Ada perpindahan apa kalau kita sebut itu portal, portal masuk dan portal keluar. Yang memindahkan waktu itu secara bersamaan tetapi berbeda ruang dan waktu. Nah kalau kemudian ada eksistensi menyerupai ya saya sebut bukan kuntilanak tapi menyerupai kuntilanak itu sebenarnya seperti ketika masuk itu bersinggungan dengan isi dari portal itu di dalam. Bisa di ini ya asumsikan misal Mbak Noven dari luar lewat sini kemudian dengar suara cowok-cowok di sini dan keluar lagi kan nggak dengar. Berarti eksistensinya itu tidak mengganggu atau menunjukkan tapi melewati itu bersinggungan gitu. Berarti mungkin ini Delalai aja yang ngepasin pas mbaknya tadi terbang, terus Pak Joninya lagi di sini, mungkin masih ada sedikit pintu di sini pas lewat. Iya, modelnya gitu. Ya. Berarti andai kata saat itu Pak Joni tidak ketemu dengan mbak-mbak terbang tadi, ya sebenarnya tetap akan masih jalan akan lebih lama ya. Masih nangis juga ya Pak. Ketika itu lebih lama. Di alam kita ini justru lebih lama lagi. Misalkan itu cuma setengah jam, ya ternyata seminggu, sebulan gitu. Karena ada perbedaan pergeseran waktunya. Gitu. Benar sih. Iya. Oke. Nah, pas setelah sampai itu kan masih saling bingung-bingung ya Pak. Iya. Nah, tapi kan temennya Pak Joni kan juga sendiri tuh. Iya sendiri. Dianya nggak ketemu apa-apa. Kalau dia nggak ngalamin apapun. Oke. Nah, habis itu terus bisa sampai puncak atau sampai mana? Ya alhamdulillah kita sampai puncak. Terus itu kan setelah habis ketemu di pos 2, kita kan ngobrol-ngobrol sebentar, kok tahu-tahu kamu kok udah sampai sini. Dia tanya, kamu tadi lewat mana? Ya saya lewat jalan yang ini, sama yang kamu lewatin. Cuman tadi saya ketemu dengan mbak-mbak, dia ketawa. Tadi kan saya nangis. Tahu-tahu saya sudah sampai ini di pos 2 ini. Dia sampai bingung juga. Saya sendiri juga bingung, dia juga bingung. Akhirnya ya itu tadi, kita dari pos 2 kita jalan lagi, terus kita naik sampai dari pos 2 ini kan ke pos 3 ini kan lumayan jauh, benar-benar lumayan jauh itu. Akhirnya kita sampai pos 3 kan, kita sampai pos 3. Nah, karena itu kan menunjukkan waktu itu sekitar jam 1 malam, jam 1 lebih sedikit lah. Jam 1 itu kita sampai di pos 3, terus teman saya ini ngajak istirahat, ngajak tidur gitu. Ya kalau dia langsung bisa enak kan, langsung bisa tidur karena udah pernah naik gunung. Lah saya ini pengalaman pertama, nggak mungkin bisa tidur Mbak. Akhirnya saya cuma bisanya cuma duduk, pegang lilin, dinyalain sambil tangan di ini supaya hangat kan, karena memang dinginnya kan minus itu di gunung itu kan. Lah
di sela-sela ini saya ini duduk kayak gini bikin ini tadi, tahu-tahu saya ini didatangi 2 perempuan pakai baju ungu. Oh, tapi agamanya itu Pakai baju biasa. Oh, kemben itu atau Enggak, pakai baju modern. normal tapi bajunya kayak ini loh, kayak sutra itu loh. Oh. Tapi bukan baju kayak Seperti gini, keraton. Pak? Lebih kayak sutra. Oh, sutra halus. Sutra Halus halus. dipegang ginian itu ya. Tapi warnanya ungu. 2 orang. Nah, dia ini datang, kamu duduk sama saya kan, kita ngobrol ngalor gitu. Saya ditanya mau kemana, ya saya bilang saya mau naik ke gunung, mau muncak. Terus ini pengalaman saya yang pertama. Nah, kita pokoknya banyaklah kita cerita waktu itu. Nah, terus dia itu cuma sebelum pamit pulang, dia kan ngomong ke saya, Mas, mending kamu naik sekarang. Kenapa Mbak? Udahlah, ikuti kata-kata saya. Daripada kamu ada apa-apa di jalan, naik aja sekarang. Nah, saya hanya berpikir adalah ini sama-sama pendaki kan, saya nggak berpikir untuk yang aneh-aneh gitu loh. Nah, habis itu dia pamit pulang, baru 10 langkah atau berapa itu tahu-tahu tuh dia itu hilang gitu loh. Satu kaget, astagfirullah. Terus pikiran waras kita baru jalan kan. Saya berpikir gini, ini saya di gunung, posisi jam segini, posisi jam 2-an mungkin waktu itu. Dini hari ya Pak. Jam 2-an kan. Mosok di gunung ada perempuan. Kalau pendaki pasti dia kan bawa peralatan. Pakai jaket tebal. Pakai Pak, jaket, pakai tas. Ini sama sekali dia nggak pakai jaket, nggak bawa tas. Dan benar-benar polos pakai pakaian biasa. Saya berpikir, wah ini manusia atau bukan? Karena saat itu langsung nggak ada gitu loh. Saya bingung, ya Allah, ini pasti bukan orang, ini sampai merinding. Sampai merinding kalau saya menceritakan kasus itu. Benar, ternyata ini bukan orang gitu loh. Akhirnya teman saya ini yang karena dia udah tertidur, langsung kaki ini saya tarik. Enggak saya bangunin enggak, langsung tak tarik ya karena kita juga ya agak-agak ada rasa takut kan. Apalagi dia bilang kamu harus naik gunung sekarang daripada nanti terjadi apa-apa. Tak tarik dia, sampai dia bingung. Ini ada apa? Wes saya munggah sekarang. Protes dia, masih nggak ini, enggak harus naik sekarang. Tak tarik gitu. Ada apa? Wes pokoknya nanti kita sampai di atas saya baru cerita. Saya nggak berani cerita di sini. Ya dia jengkel juga mungkin sampai gelutuan. Akhirnya kita naik, terus sampai pos berapa? Pos 4 di Cokro Suryo. Di Cokro Suryo itu kan kayak ada sabana gitu. Di situ saya benar-benar ketemu dengan harimau. Benar-benar. Dan itu nyata. Asli hewan asli. Ukurannya ini. Sebesar ini kayak kambing ini benar-benar harimau loreng. Itu ya besar ya. Besar banget. Jadi kita berdua itu kan waktu jalan sampai Cokro Suryo kan maju sedikit, itu kayak sabana itu kan. Saya itu sama temen tahu-tahu kan waktu jalan itu ada suara auman gitu, wow gitu kan. Nah, terus saya sama temen itu serempak langsung lihat ke arah suara tersebut kan. Tahu-tahu apa? Kaki ini saya sama temen ini kompak Pak. Kaki ini kayak balung ini hilang. Tahu-tahu kita sudah lumpuh. Karena ya gimana orang lihat kayak gitu nggak takut? Iya. Takut pasti. Jadi kayak pikiran waras kita itu sudah hilang. Ini semua blank kita. Akhirnya saya lumpuh, saya nggak bisa ngapain. Sama temen itu kayak gombal itu loh, kayak gombal. Kayak cuma lepek kayak gini ngeliat kayak gitu. Terus habis itu harimau itu ngeliat kita. Nah, terus tahu-tahu dia pergi. Nah, pikiran saya gini, asumsi saya. Sebenarnya yang namanya harimau di hutan itu tidak bakalan makan manusia selama dia merasa tidak terancam. Mungkin karena melihat kami itu cuma diem lihat tok, nggak lari. Ya mungkin dia kan merasa bahwa ini bukan ancaman. Akhirnya dia pergi sendiri. Kenapa kok kami lari? Bukan karena kami berani loh Mas, karena kami takut. Gimana kita bisa lari, gerakkan tangan aja udah nggak bisa kok. Ya akhirnya kita ya sudah cuma diem pasrah, cuman isinya cuman berdoa, ya Allah saya minta hidup ya Allah, saya minta hidup. Sama teman saya tuh sampai kayak gini ya,
benar-benar kita sampai nangis. Anak takut. Saking takutnya sih. Karena saking takut. Iya. Nah terus habis itu dia pergi, terus ya waktunya masih lama kan, kita cuma duduk sampai tahu-tahu baru kita bisa berdiri. Terus kita melanjutkan lagi karena puncak kan sudah deket, tinggal 1 pos lagi kan, kita hampir sampai puncak. Kita jalan, ternyata teman saya ini lupa jalannya ke puncak. Waduh. Akhirnya bukan naik ke puncak, malah kita arah turun. Oh, kebalik. Arah turun ke Cemoro Sewu. Kan kita kan dari Cemoro Kandang. Oh gini berarti malah. Jadi malah kita ngelompat. Bukan gitu gini loh. tapi gini. Jadi kan ada jalan harusnya kita ke kanan langsung ke puncak, tapi kita lurus. Ambil ke kiri. Oh. Nah, Kalau kita itu kan lurus. ini kejadiannya tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Itu tahun Yang macet tadi. 97. Oh, Oh, udah mau 30 tahun ya? Hampir. Sekitar 97 waktu saya masih kelas 2 SMA. Iya. Nah, terus saya tuh kan jalan kan dengan teman saya. Nah, karena dia lupa jalannya, kita ngikut aja lurus. Tahu-tahu loh kok ini sampai ke sini nggak sampai-sampai. Yang bikin heran saya, Mas. Itu kan habis Sendang Derajat, kita lurus, itu ada batu besar di pinggir jalan. Kita itu muteri batu itu sampai 3 kali itu saya baru sadar. Muter tuh rasanya muter aja tuh. Muteri, bener-bener muter. Berarti lihat kayak aneh tuh Pak, muter tahu gini ya Pak ya? Kan saya mikirnya gini, saya waktu muteri batu itu pertama kali saya nggak berpikir yang aneh-aneh ya. Terus yang kedua, loh kok ini batu ini lagi? Ketemu lagi itu. Kok ini lagi? Jadi ini benar-benar batu di pinggir jalan gede. Kita tuh muteri sampai 3 kali. Muteri sampai 3 kali ya. Nah, terus saya sama teman saya itu langsung duduk, langsung lemes. Tadi habis ketemu harimau, ini ada apa lagi? Saya sampai bilang sama Tuhan, ya Allah, saya ini salah apa sih ya? Apa ada yang kita ini waktu naik ada yang kesalahan dari kami? Kok kita tuh bisa sampai kayak gini terus gitu loh? Kok dari bawah sampai atas itu kayak gini terus gitu? Nah akhirnya setelah kita muter 3 kali itu saya sama temen itu bengong sambil doa, ya Allah, saya pengen keluar dari sini ya Allah. Saya pengen ketemu jalan yang benar. Akhirnya ada burung jalak itu loh, jalak lawu itu. Nah, saya ketemu burung jalak, kok dia itu di dekat saya. Saya ngomong, burung, hidup dan matiku aku pasrahkan pada kamu. Tolong tunjukkan aku jalan supaya aku bisa keluar dari sini. Akhirnya burung itu terbang. Setiap ada belokan, dia itu berhenti. Dia berhenti. Nah, terus kita sampai belokan itu dia terbang lagi. Kita ngikutin terus sampai ketemu jalan. Dan itulah pertama kali saya ketemu dengan Mbok Iem. Yang sekarang almarhum. Saya ketemu Mbok Iem. Saya tanya, Mbok, waktu itu kan saya belum tahu namanya. Bu, ini jalan ke puncak mana? Saya dikasih tahu kan. Terus dia bilang nanti kalau udah sampai puncak, nanti mampir dulu ke warung. Oh iya. Terus saya tanya namanya siapa, terus dia bilang, Mbok, kalau di gunung ini bilang aja Mbok Iem pasti udah tahu. Nah, terus akhirnya dari puncak saya turun, saya ke tempatnya Mbok Iem. Dan dulu tuh warungnya Mbok Iem itu bukan warung yang saat ini yang viral itu, bukan. Warungnya Mbok Iem itu yang pertama itu di Argo Dalem. Bukan yang bangunan itu, bukan. Itu di Argo Dalem. Jadi beliau itu menetap di situ dan saya tidur di warungnya Mbok Iem. Nah, saya taunya perempuan yang pakai baju ini bukan manusia. Mbok Iem ini yang cerita. Gitu loh. Kata Mbok Iem gimana tuh Pak? Mbok Iem itu cerita sama saya gini. Saya tuh kan waktu itu kan ngomong sama Mbok Iem, Mbok, tadi malam itu saya di pos 3 itu ketemu perempuan. Dia nyuruh saya harus naik sekarang, takutnya nanti terjadi sesuatu di jalan. Akhirnya Mbok Iem bilang, Mas, kemarin pagi itu ditemukan mayat di pos 3 perempuan. Tempatnya Mas tidur itu yaitu meninggalnya di situ. TKP-nya ya Pak? Astagfirullah, bilang ya? Sampai saya bingung Mas waktu itu. Ternyata yang nemuin saya tadi malam itu arwah yang meninggal tadi pagi. Jadi pagi itu dievakuasi dari pos 3, dievakuasi turun.
Itu kan karena kedinginan wanita itu. Jadi perempuan meninggal di pos 3. Satu orang aja, Pak. Satu. Oh, oke. Meninggal, dia dievakuasi. Nah, ini paginya kan dievakuasi. Iya. Sedangkan Malamnya saya tidur di tempatnya meninggal itu. Itu nggak ada nih Pak, Nuwun Sewu, garis polisi atau apa gitu? Enggak ada. nggak ada tanda-tandanya. Enggak ada. Itu memang kosongan ya Pak ya? Waktu itu saya lihat kosongan, nggak ada sama sekali. Waktu itu pos 3 itu belum tidak sebagus yang saat ini. Tahun 97 itu ya? Yang 97 itu pos 3 itu modelnya cuman kayak apa ya? Kayak itu ya Pak. Kayak cuman seng ada cagak-cagak itu loh. Ya. Enggak seperti bangunan Iya. mewah itu. Kayak pendoponan. Enggak. Seperti bedeng itu enggak. Dulu benar-benar cuman kayak cagak, dikasih atap seng. Terus gitu tak Pak? Gubuk-gubukan tengah sawah itu Kayak Pak? gubuk-gubukan itu. Iya. Nah, dan saya tidur di situ. Ternyata baru tadi pagi itu diturunkan mayat ini, Ya. terus malamnya saya tidur di Tidur di situ. situ, masih Saya, hangat gitu ya? baru bisa, saya baru nggak, oh ternyata tadi malam itu mbak-mbak itu, dan dia ini nolong kita gitu loh, supaya tidak terjadi apa-apa di Ya, jalan. sama gitu ya. Otomatis kan ketemu harimau itu tadi, ketemu ini. Ini memang sudah ada peringatan dari mbak-mbak ini tadi. Iya. Cuman namanya saya nggak tahu karena waktu itu saya nggak tanya nama. Namanya saya nggak tahu, cuman kalau untuk menggambarkan orang-orangnya masih tahu. Oke. Tapi memang ya obrolannya pun ketika terjadi obrolannya ya obrolan Ya orang obrolan normal biasa, aja. kayak orang ngobrol kayak gini, nggak ada yang aneh-aneh, Mbak. Oke, iya. Tapi ini sih masuk akal kalau mbaknya tadi mengingatkan biar cepat ya. Mungkin kalaupun semua nggak diburu-buru, mungkin Pak Joni dan temannya tuh ketemu macannya tuh pas posisi lagi istirahat. Nah, itu malah itu kaget. Bisa, pertama itu, yang kedua suhu ekstrim mungkin. Nah, itu juga. Mungkin kan segera naik karena mungkin suhunya turun Pak. Kalau tidur di situ malah hipotermia nanti. Iya. Yang dialami. Padahal waktu itu kan kita nggak ngerti yang namanya hipotermia itu apa. Iya. Karena baru pertama kali mendaki kan. Terus alhamdulillah setelah kejadian itu bukan kita istilah terus kapok lagi ke Gunung Lawu enggak. Sampai sekarang saya masih ke Gunung Lawu. Terakhir Pak ke Gunung Lawu kapan? Terakhir belum ada 1 tahun. Oh masih tahun ini. Oh tahun kemarin tapi akhir. Itu sama anak. Kalau di atas tuh apa Pak kalau Lawu itu? Sampai puncak? Saya sampai puncak. Yang savana itu? Atasnya lagi. Kalau sabana itu adanya itu setelah Cokro Suryo. Itu kalau yang jalur Cemoro Kanda. Tapi yang kalau benar-benar full sabana sampai lewatnya ini dari Cetro. Nanti lewat Pasar Setan. Pasar Setan itu kan itu di sabana semua itu. Sabana. Kalau puncaknya paling atas topnya apa Pak? Kalau puncak Pasir atau apa? enggak, cuman kayak tanah biasa, tapi ada pohon-pohon gitu. Jadi modelnya kayak lincip gitu, tapi spotnya di atas itu ya lebar, bisa untuk ini, untuk lari-larian bisa. Itu puncaknya ya paling akhir ya Pak? Jadi gini, orang itu kan berpikir Lawu itu puncaknya berapa. Gunung Lawu itu puncaknya ada 3 Mas. Orang mikir kan puncak Gunung Lawu cuma 1, puncak. Nah sekarang kan ditanya puncak yang mana? Gunung Lawu itu puncaknya ada 3. 1 Argotiling, terus cuman Argotiling ini jarang orang yang ke situ gitu loh, karena itu bukan tempat favorit orang naik gunung. Mungkin view-nya kurang ini kali ya. Ya nggak tahu cuman jarang. Terus yang kedua Argo Dalem. Kalau Argo Dalem itu tempat muksane Prabu Brawijaya kelima. Nah, itu tempat muksanya itu ya di puncak Lawu juga. Yang satu Argo Dumila. Argo Dumila. Tapi kalau biasanya kalau pendaki itu favoritnya ke Argo Dumila. Ya itu yang paling terkenal yang ada sih. Tugunya itu loh. Itu Argo Dumila. Tapi kalau seorang spiritual biasanya mereka ke Argo Dalem. Tempatnya muksane Prabu Brawijaya yang kelima. Oke. Nah, ini kan kejenengan sudah ibaratnya sudah bertumbuh dan berganti profesi juga ya Pak, dari pas pengalaman mendaki awal sampai sekarang gitu. Sebelum kita kategorikan sebelum dan sesudah menjadi abdi dalam. Nah, kalau sekarang jenengan masih melakukan naik gunung itu, apakah
hanya untuk rekreasional dan hobi aja, atau mungkin karena sekarang juga sudah lebih mendalami tentang spiritual gitu ya, apakah juga ada agenda tirakat gitu pas di gunung? Kalau saya naik gunung itu faktor utama karena hobi. Karena hobi dulu. Memang saya dasarnya seneng naik gunung. Hampir dipastikan 1 bulan sekali itu pasti naik gunung. Ya, dengan anak yang pasti kita cuma berdua dengan anak. Terus di samping itu di sela-sela ini sambil kita ritual. Karena kita kan juga satu kita praktisi juga. Sekalian yaitu tadi sekalian menyalurkan hobi, sekalian juga kita ritual. Ritualnya kalau boleh tahu biasanya bentuknya apa, Pak? Satu kita doa, dua meditasi, yang ketiga bakar sesuatu yaitu tadi hiu atau kemenyan dengan bunga-bungaan. Intinya kita berdoa sama Tuhan di tempat situ. Saya minta sama Tuhan, ya Allah, berilah saya energi positif yang ada di tempat sini. Ya Allah, karena yang dimakamkan di sini adalah orang baik, berilah sedikit saya kebaikan darimu seperti orang ini. Bukan kita minta sama orang yang meninggal di situ, si fulan ini aku minta sama kamu, minta sakti atau minta kekayaan. Enggak. Kita tetap minta sama Tuhan. Minta, ya Allah, berilah aku rizki seperti yang telah Engkau berikan pada si fulan ini. Karena memang dia seorang tokoh, otomatis secara ekonomi kan juga mesti bagus. Betul. Nah, kita minta Tuhan supaya minimal diberi hampir sama dengan dia, walaupun tidak sama 100% loh. Minimal diberi istilahnya sedikit seperti beliau. Berarti ini ya, meminta kepada Tuhan untuk diberikan nilai atau kebaikan yang ada pada tokoh-tokoh tersebut. Sama kan, lebih minimal. Ya, itu. Nah, berarti kalau untuk tempat ini, Pak, untuk doanya atau meditasinya atau membakar hionya tadi, itu jenengan mencari tempat yang memang bisa untuk katakanlah untuk duduk ya, atau tetap perlu mengandalkan energinya yang maksudnya ada energi terkuat di mana, atau mungkin yang energinya tidak akan bentrok dengan kegiatan ritual yang akan dilakukan. Ya, jadi gini, kalau kita ritual pasti kita milih tempat, nggak asal-asalan. Saya langsung bakar dupa, kan nggak bisa seperti itu. Karena apa? Takutnya tempat ini mungkin ada kotoran atau mungkin pernah ada orang kencing atau ada orang apa. Kan kita nggak bisa kayak gitu kan. Paling tidak kita doa dulu. Ya Allah, berilah saya petunjuk untuk di mana saya harus melakukan doa ini. Nah, nanti sudah ada petunjuk. Biasanya kalau kita nanti entah itu ada sinar atau ada apa di situ, barulah kita akan melakukan ritual di situ. Jadi memang untuk tempat ritual kita memang memilih. Gitu. Oke. Nah, nih Om Hao, seumpama kalau ini tadi kan Pak Joni kan memang sudah ada bekal ya berarti untuk pengetahuan spiritualnya. Jadi ketika melakukan meditasi atau menyalakan hiu juga itu tidak sembarang memilih tempat gitu. Nah, ini kalau buat mungkin teman-teman pemula yang mau memulai, paling tidak bukan langsung ritual ya, tapi kayak meditasi dan apalagi mungkin tetap dengan media membakar hiu atau dupa-dupaan gitu, di tempat yang pasti aku yakin mereka juga akan memilih tempat yang agak sepi juga sih, ataupun kalau enggak mungkin di rumah ya. Nah, itu ada tips gak sih biar kalau milih itu biar nggak pada akhirnya masih dibentrok energi. Ini berangkat sendiri. Apa? Berangkat sendiri, misalkan orangnya untuk ritual. Kalau disarankan jangan sendiri kalau awam atau belum pengalaman. Terus ada yang dampingi, yang paham betul. Nanti malah takutnya kesesat, terus hilang. Tidak direkomendasikan kalau di gunung sendiri untuk ritual sebenarnya, kecuali kalau sudah menjalani beberapa kali, Mbak. Gitu. Tapi kalau seumpama mau mencari yang terdekat dulu deh, katakanlah di kebun belakang rumah atau mungkin di rumah itu sendiri, mungkin nyari titiknya di mana takutnya kan nanti mungkin ada orang yang takut juga ya, nanti kalau jangan-jangan aku sama bakar dupa malah membangkitkan sesuatu yang tertidur kayak gitu. Nah, itu ada ini nggak sih kayak
tetap perlu mengenali titiknya juga. Harus mengenali, nggak bisa nggak dupa itu harus ada tujuan, nggak bisa iseng. Kalau dia nggak ada tujuan, ibarat kata mau pergi ke mana, ke terminal nggak ada tujuan terus asal naik bis ya nggak bisa. Hilang, harus tahu, saya mau ke Jakarta pas mau ke Bandung gitu. Nanti malah naik bisnya malah ke Nabire, bingung, hilang kan. Iya. Kasarannya harus tuh Mbak, harus punya kayak orang hidup loh. Benar. Oh, misalkan saya mau nikah tujuannya apa nggak tahu, ikut tren gitu, masuk jurang gitu. Waduh. Kasarannya harus tahu ada yang bimbing. Menurut saya kalau spiritual nggak bisa, apalagi yang awam nggak bisa. Nggak bisa nyandak pikirannya ataupun langkahin mau kemana itu nggak bisa, tekan harus ada yang bimbing sampai menemukan dari hati seberapa nanti ketemu sedulur sejati itu bisa. Oke, tetap perlu ada pendampingnya dulu. Oke. Seru juga tiba-tiba hilang. Nah, kalau Pak Joni, karena sudah terlatih ya, jadi tidak mungkin hilang ya, insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah, tapi kalau pas di antara ritual-ritual yang jenengan lakukan di gunung-gunung itu, sempat terjadi hal aneh nggak, atau yang mungkin biasanya nggak seperti ini kok, tapi kali ini seperti ini gitu ya? Kadang ada, kadang nggak. Cuman gini, kalau kita ritual di gunung itu kan biasanya nanti akan ada pertanda. Taruhlah, kok kita ritual tahu-tahu cuacanya jadi kayak ekstrim. Kayak kalau di Lawu ya, ini pengalamannya saya gitu. Karena saya sering ritual di sana kan. Kalau itu kayak langit itu kayak gelap, terus cuacanya jadi dinginnya tapi dingin aneh, agak menakutkan. Itu bisa dipastikan besok akan ada orang meninggal. Di gunung itu? Iya. Itu meninggalnya macam-macam ya Pak nih? Caranya? Iya. Ada yang tahu-tahu cuman ngelamun jatuh. Ada. Jadi ini pengalaman saya khusus untuk Gunung Lawu ya. Iya. Jadi kalau kita ritual atau kita nggak, entah itu ritual atau enggak, terus ini suasananya kayak remeng-remeng, terus dinginnya dingin aneh. Kan dinginnya gunung itu kan biasa, wajar kan, tapi ini aneh gitu loh. Yang lebih kayak nyekut dingin gitu. Nyekut terus, pokoknya perasaannya kayak ada, kayak orang kayak ketakutan gitu loh. Itu biasanya kan ada korban gitu. Makanya kalau naik Gunung Lawu ini nggak bisa untuk main-main, nggak bisa. Iseng-iseng gitu jangan. Nggak bisa. Ke Gunung Lawu ya harus niatnya harus bersih, doa, kalau nunggu naik. Oke. Tapi ini Pak, untuk katakanlah kan tadi ada pertandanya ya, tapi amit-amit ya ketika ada korban itu, maaf, meninggalnya apakah memang murni human error atau ada faktor yang tidak kelihatan? Sebenarnya faktor X itu tetap ada, cuman kan pasti kejadiannya karena normal. Tapi faktor X tetap ada. Tetap ada ya Pak, nggak tetap terus ada. Dikit-dikit mesti disangkutkan tuh nggak ya Pak? Tetap ada kan? Ada. Apalagi di alam ya. Gitu. Jadi kalau di Gunung Lawu tetap ada, faktor X itu ada. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Dan hati-hati loh, catatan ya. Orang yang sering naik Gunung Lawu, hati-hati di wilayah sekitar Gegerboyo. Hati-hati. Aku deg-degan lagi. Kenapa itu Pak emang? Hati Pak. Itu mistisnya lebih, sing rada ngene itu lebih banyak. Rotok itu memakan, menerkam. Ya istilahnya rotok nggawe, rotok jahil sithik gitu. Di sitiknya, dikitnya tuh sedikit apa sih Pak? Jangan-jangan dikitnya nanti bikin kesandung masuk jurang. Ya kebanyakan kayak gitu. Waduh. Jadi kebanyakan orang meninggal kan di sekitar situ. Iya. Yang paling agak jahil deh. Jadi di puncak gitu ya, Pak? Di puncak Argo Dalem. Itu yang paling menakutkan, yaitu tadi kalau sudah puncak Argo Dalem, mungkin Mbak bisa tanya, yang mana atau Gegerboyo? Itu hati-hati. Pikiran itu. Nah, kemarin yang terakhir itu saya tahu, yang terakhir itu perempuan meninggal di Gegerboyo. Oh, belum lama ini Pak? Ya sudah nggak lama ya. Lumayan. Oh, tapi korban, ibaratnya korban terakhir yang ada di situ ya? Yang terakhir. Yang saya tahu yang terakhir itu perempuan. Oh, okay. Jadi sebelumnya laki-laki sing itu loh yang kemarin saya pernah lihat di YouTube, ada ini kan laki-laki kayak sebenarnya kedinginan tuh dia sampai kayak nggak sadar itu. Iya, itu ada pernah diberita sih. Nah, terus setelah itu ada lagi perempuan di sekitar Gegerboyo.
Sulit banget. Tapi ini Om, kalau kayak gitu ya, berarti apakah katakanlah ini penyebab celakanya orang-orang di area situ adalah karena faktor X atau si penunggunya. Kalau seperti itu, apakah si korban-korban ini hanya dijadikan teman atau tahanan di situ atau dimakan? Dua-duanya bisa. Karena kalau di gunung itu nggak semua positif. Disampaikan Pak Joni tadi benar. Apalagi kalau pas pikirannya kosong. Itu Banyak pikiran, galau, mungkin naik gunung cuma buat pelarian dari masalah, tanggung jawab. Itu. Ini Mbak Noven kalau banyak pikiran jangan ke sana. Aku tidur. Lebih baik gitu. Kalau banyak pikiran ke laut terus geger jangan. Itu nantang juga Pokoknya ya. hati-hati kalau Nantang memang juga ya itu Pak. tadi kalau seneng naik gunung, kalau ke laut ya cuman pesan saya itu tadi Di hati-hati. Gegerboyo gitu, Kalau sudah sampai puncak untuk wilayah Gegerboyo mending kita ngelihat ya dari samping saja, nggak usah ke Gegerboyonya. Artinya ya. Kalau bisa pun dari jalur lain aja. Jadi Itu bukan jalur yang lain, jalur manapun. tetep Kalau lewat. sudah sampai puncak, lewat itu ya Pak ya. nggak ngelewatin enggak. Jadi ini kan kelihatan. kayak puncak gunung. Nah, Gegerboyo ini kan ya di gunung itu tapi di samping gitu loh. Jadi modelnya kayak boyo gitu loh. Iya, Kayak punggung punggung. kan. Nah, itu memang di puncaknya. Oh, jadi karena mungkin orang-orang pengen ngelongok. Ya karena mereka pengen lihat view yang lebih bagus, akhirnya pada datang ke Gegerboyo. Memang secara secara umum atau bukan secara magic ya, secara umum. Memang Gegerboyo itu kan medannya kan juga menakutkan. Kan jalannya kecil, langsung jurang gitu loh. Iya. Ya memang faktor alamnya memang menakutkan. Apalagi mistisnya. Memang di situ pusatnya. Ditambah ini tadi ya, faktor alam dan faktor X-nya tadi. Iya. Nah, kalau kejadian-kejadian kecelakaan di alam itu tidak bisa dipungkiri tentang mistis kok. Tetap Iya. ada hubungannya. Faktor Nggak bisa dihubung-hubungan terus dikit-dikit mistis ya nggak juga, tapi memang berdampingan. Iya. Gitu. Tapi biasanya juga dipantiknya dari norma manusianya sendiri Iya. yang kadang melenceng atau terlalu ini ya. Atau nantang mungkin nggak tahu ini apa, nggak percaya apa. Oke. Nah, Om, tapi kalau yang entitas kayak yang di Gegerboyo itu tadi ya, Iya. itu karena kalau di gunung kan memang sebenarnya banyak entitas itu bisa dari manapun gitu. Tapi kalau entitas semacam itu di gunung, apakah bisa murni muncul sesosok entitas yang memang mengambil nyawa orang, atau mungkin dia menjadi seperti itu karena ada beberapa orang yang melakukan ritual hitam lah kita bilangnya ya, di area gunung atau terutama di area tempat si ininya tadi bersemayam. Untuk mengotori sebut tepatnya Mbak, nomor 2 sih pernyataan statement kedua. Gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak berkenan atau mereka sengaja jahil usil juga, gitu. Oke. Dan ya sayangnya juga tidak semua orang bisa untuk merasakan itu. Gitu, iya. Tapi kalau ini Pak yang pendaki tapi sama sekali nggak mengalami hal mistis ya ada juga. banyak. Kosongan gitu. Ya banyak. Ya, jadi tidak semua orang akan ngalam kayak gitu. Serupa nggak ya? Cuman ya itu tadi, mungkin karena kita akan ada spiritual sedikit, ya pasti akan bersinggungan dengan kayak Akan gitu. terasa ya Pak ya? Akan terasa gitu. Tapi nek dari beberapa gunung yang udah jenengan daki, ada yang sudah bisa mengalahkan kewingitan dan kesakralan Lawu belum, Pak? Kalau bagi saya, pengalaman saya sampai, saya kan udah naik gunung kan udah kemana-mana. Bagi saya sendiri pribadi, yang paling menakutkan itu Gunung Lawu. Yang paling menakutkan dan paling mengenakkan. Nah, yang mengenakkan yang mana? Iya Pak. Mas gini ke Gunung Lawu, cuman modal air 1 aqua, yang penting bawa baju hangat, peralatan tenda, aman Mas. Karena apa? Di puncak ada yang jualan. Oh iya benar, ada warung. Ada warung. Tapi kan gunung yang lain kan belum tentu. Iya. Itu yang paling mengenakan. Makanya Gunung Lawu itu gunung yang paling mengenakan, tapi mistisnya ya paling menakutkan juga. Iya. Nah, tapi kalau untuk seorang spiritual, Gunung Lawu itu adalah tempat favorit untuk menempa diri, untuk menjadi seorang spirit yang benar-benar bisa diandalkan. Ya itu tadi kan menurut istilah mengerucut ke ceritanya ke yang Lawu kan, kenapa kok dia
sampai di situ. Nah, akhirnya kan kita ngikuti jejak beliau. Gitulah. Salah satu contoh ini Pak, penempaannya seperti apa Pak bagi kebanyakan kalau di Gunung Lawu itu kebanyakan ya itu meditasi. Setelah sampai puncak Pak atau tempat-tempat tertentu? Spot-spot banyak, spot-spot yang khusus banyak. Iya. Tapi kalau pengen orang ya istilah pemirsa pengen istilah menempa kekuatan ke Lawu di mana tempat spot-spotnya yang bagus. 1 Argo Dalem. Puncak. 2 Argo Tiling. Terus sama Sumur Jolotundo. Cuman catatan guys, kalau Sumur Jolotundo ini catatan kalau kita ke sana harus bawa tali. Tali itu tali tambang atau lasso tuh Pak? Tali tambang. Pokoknya sementing tali. Tali yang tali kuat ya Pak ya? Bukan masalah untuk naiknya. Turunnya? Ini apa? Di dalam Sumur Jolotundo ini pengalaman saya waktu saya meditasi di sana ya. Sumur Jolotundo itu kan itu kan lubangnya cuma segini tok Mas, kecil tuh, setengah meter tok, 1 orang tok bisa masuk. Nah itu modelnya kayak ngetrap kayak unda-unda itu loh di bawah. Nah nanti di dalam itu ada ruangan. Nah cuman sebelum sampai ke bawah ini kan ada lorong-lorong cabang. Ada cabang-cabang ya, kemana-mana itu. Nggak jadi labirin. Karena itu banyak dulu ada korban juga di situ, ada yang meninggal. Tersesat. Jadi dia nggak bisa keluar karena kayak modelnya kayak labirin. Berarti meninggalkan gini ya Pak ya? Makanya kalau dulu pengalaman saya waktu saya pertama kali masuk ke Sumur Jolotundo, saya bawa tambang. Tambang saya talikan di atas, tapi tambangnya harus panjang. Nah itu hanya sebatas penunjuk jalan, bukan untuk kita naik enggak. Ini hanya untuk penunjuk jalan. Jadi modalnya itu sama senter. Karena di dalam gelap. Cuman kalau sudah di dalam kita nggak akan merasa dingin. Di dalam ada airnya Pak? Hanya tetesan. Tetesan air. Berarti rongga gitu ya materialnya. Jadi air kayak netes-netes itu. Tapi rame. Isinya rame Pak. Ya rame demi deh Pak. Apa Pak kalau yang digambarkan di dalam Sumur Jolotundo apa Pak? Entitas astral sosoknya menyerupai apa? Kalau Sumur Jolotundo itu lebih ini sih ya. Kalau bagi saya kayak ada sosok penunggu ular besar di situ. Cuman ini bisa dikatakan dari yo baik ya enggak gitu. Tergantung kitanya. Niatnya kita ya. Cuman rotok galak sih Dek. Jadi kayak gini, kalau kita pengen belajar kanuragan, ilmu kanuragan, bertapalah di Sumur Jolotundo. Udah kalau pengen ini loh, pengen jadi orang sakti loh, bertapalah di Sumur Jolotundo. Nah, tapi kalau pengen jadi pejabat, lari aja ke Argo Tiling. Oh ada spesialisasinya ya Pak? Ini pengalaman saya gitu ya Pak ya. Ini pengalaman pribadi saya. Jurusan gitu ya. Karena memang ada salah satu tokoh besar itu yang sering ritual di Argo Tiling dan itu adalah orang yang sangat besar. Tokoh. Salah satu tokoh. Bukan. Kalau ini Pak, kalau tadi untuk kanuragan. Karena itu yang bangun beliau. Untuk kanuragan ini Pak, kalau yang di Sumur Jolotundo itu, kanuragan ini ujiannya seperti apa Pak kalau boleh tahu? Ya itu tadi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kesaktian, tapi yang langsung diajarkan oleh makhluk yang enggak kelihatan di situ, yang kasat mata lah. Dosennya Mbak. Dosen gaib. Literally loh dosen gaib. Itu ada loh Mbak, benar? Iya. Ada. Jangan dikira istilah apakah ada jin yang mengajarkan keilmuan kepada orang? Ada. Dan itu bukan usapan jempol dan itu bukan dongeng. Ada Mbak itu dokter gaib itu ada. Soalnya apa? Saya sendiri tuh pernah diajari satu kafiat. Yang ngajari ya kayak gitu. Saya sampai bilang kamu pengen melihat bangsa saya. Kamu cari ini aja. Nggak usah ngelakoni. Sampai saya diajarin kayak gitu. Oke. Tapi berarti prosesi di sumur apa tadi Pak? Jolotundo itu lama dong? Ya paling tidak ya minimal ya 3 hari sampai 7 hari. Jangan kita datang langsung pulang, ini namanya orang rekreasi. bukan seorang spiritual. Oh. Nah, kalau sudah
sudah spiritual, menempa diri, ya minimal 3 sampai 7 hari atau lebih ya Pak. Atau lebih bagus. Tapi kalau kan kebanyakan orang sekarang ritual cuma datang bakar dupa, sama kembang, doa langsung selesai pulang. Gimana dia dapat hasil? Ya, pengennya instan ya. Ikut seminar Mbak. Ya mungkin gini, mungkin Demiteng atau jinnya ngelihat, kamu datang ke sini cuma nengok, ngapain minta harus tak kasih yang gede kan? Nggak mungkin kan? Harusnya belum seminar. Kuliah. Iya. Kalau yang di Argotiling itu Pak, ujiannya apa Pak? Misalnya di pejabat. Yang di Argotiling tadi. Kalau ya sing kena fisik. Fisik. Berarti lebih lama, lebih berhari-hari lagi. Bisa jadi. Sini. Semedinya. Jadi kita ritual itu kan ada yang harus semedi, ada yang enggak. Sebenarnya di situ itu kan kita nunggu wangsit. Oh, datangnya kapan? Nah, nunggu petunjuk. Jadi tidak bisa dipastikan 3, 4, 5, 6, 7 sampai berapa puluh hari itu enggak bisa. Sedapatnya, Nah, karena ini nunggu. Nunggu wisik. Nah, wisik itu bisa suara yang enggak terlihat. Bisa ada, tahu-tahu ada orang datang, yang beri kamu gini. Nah, dia ngasih kafiat. Ada seperti itu. Jalannya banyak. Lewat mimpi juga bisa Pak? Bisa. Boleh tidur Pak di situ? Boleh. Biasanya kan jangan lewat mimpi Pak. Nah, tapi untuk tidur gimana bisa tidur? Dinginnya kayak gitu. Takutnya bablas. Nah, cuman kadang-kala kan gini. Untuk catatan ini pengalaman pribadi saya. Kalau sudah di puncak kayak gitu, nanti kan biasanya ada godaan kayak ular. Kayak ular gitu ya, binatang gitu loh. Kalau harimau masih wajar, di gunung masih ada. Tapi kalau sudah di puncak kayak gitu, kalau ular, kalau keyakinannya saya sudah nggak ada. Berarti bukan ular beneran? Bukan. Karena secara logika ular ini kan darah panas. Iya, dia tidak akan bisa hidup di tempat dingin. Jadi makanya kalau sudah sampai puncak yang 3 koma, itu bisa dipastikan kalau ada ular bukan ular benar. Nah itu kalau seumpama amit-amitnya ketemu nih Pak, kita harus ngapain ya? Dibiarkan aja. Satu jangan ganggu. Biarkan saja ya Pak ya. Nah, biarkan. Dia kan cuma hanya lewat. Oh benar. Jadi gini, ini bahas ular ini. Saya dulu kan pernah belajar tentang ular. Intinya ular itu kalau tidak masuk rumah, tidak di kamar atau tempat tidur, jangan dibunuh. Udah gitu aja. Ular apapun. Kalau di luar udah singkirkan. Lewat. Itu catatan. Ya, itu kayak kecuali kalau di kamar. Nah ini harus dibinasakan. Kalau saya itu harus. Tapi selama itu enggak di situ ya enggak. Kalau di kamar kenapa enggak? Pak. Karena bukan tempatnya. Aneh kan Pak ya? Nah, manusia sama kayak gitu itu sudah punya tempat sendiri. Sudah punya alam sendiri. Nggak bisa dicampur-campur. Mungkin kalau di luaran ini dia lagi cari makan. Tapi kalau di kamar ini bukan cari makan, cari sesuatu. Itu bisa dikatakan perlamban. Makanya harus, ya kalau saya tak binasakan. Kalau di kamar. Tapi kalau enggak ya enggak. Berarti hukum alamnya ya. Kalau memang sudah di tempat yang seharusnya ya udah biarkan. Oke. Nah ini Pak, kalau ngomongin tentang gunung dan keraton. Kalau di Jogja kan ini ya keraton dan Gunung Merapi. Itu satu garis juga kan. Nah, kalau di Keraton Solo sendiri, apakah ada juga relasi semacam itu antara keraton dengan alam, entah itu gunung atau bentuk lainnya? Ada. Apa itu? Gini, relasi keraton sama gunung apakah ada? Ada. Jadi terbentuknya keraton itu dia kan punya pagar, barat, timur, utara, selatan. Ini kalau saya kan versi keraton Solo nggih. Kalau keraton yang lain kan saya nggak ngerti. Tapi saya mengatakan versi yang punya kami aja nggih. Kalau untuk bentengnya yang di barat itu adalah Gunung Merapi. Gusti Ratu Sekar. Kedaton. Nah, itu penguasanya.
Kalau yang timur itu Gunung Lawu, yang Sunan Lawu. Sunan Lawu. Kalau di utara alas Krendolahono, Dewi Kolowati. Kalau di selatan Kanjeng Ratu Kencana Sari ingkang manggen bertempat di Salokodo Mas. Salokodo Mas. Itu apa bentuknya Pak? Ngapunten. Tempatnya. Bentuk tempatnya? Keratonnya. Namanya Salokodo. Oh, iya. Ini penyebutan kami loh, kebiasaan kami. Iya. Nah, jadi kan kalau versinya Kanjeng Ratu Kidul itu gimana? Apakah ini kan setiap orang punya versi sendiri-sendiri. Iya. Ya. Apakah Ki Joni juga tahu tentang versi itu? Ya tahu, karena setiap orang kan punya keyakinan sendiri. Apakah keyakinannya saya dengan mbaknya, dengan masnya sama? Belum tentu sama. Apakah punya saya yang paling benar? Ya enggak. Punya emas yang paling benar? Ya enggak. Karena apa? Disiplin ilmu beda-beda. Iya. Nanti kalau saya menceritakan tentang Kanjeng Ratu itu panjang banget, bisa sampai sehari itu. Iya. Karena apa Kanjeng itu dari mana, hidup zaman apa, kok bisa seperti ini, apa benar jadi suaminya raja-raja Jawa, anaknya berapa, pusakanya apa, itu tuh panjang banget. Iya. Itu. Jadi ya itu tadi, keraton itu punya benteng 4 penjuru ini tadi. 4 penjuru. Itu ada penguasanya yang saya sebutkan tadi. Ini untuk keyakinan kami. Tapi kalau untuk yang lainnya, kerajaan-kerajaan yang lain saya nggak tahu. Karena saya yang tiap tahun kan selalu melakukan yang namanya ritual kiblat papat. Jadi ritual kiblat itu tadi salah satunya memberikan sesaji penghormatan kepada beliau-beliaunya ini. Oke. Masih panjang ya. Iya. Mungkin nanti berikutnya kita membahas benteng-benteng itu, Pak. Tentang Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari yang di selatan, Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton yang di barat, Betari Ageng Kolowati dan Eyang Sunan Lawu. Kan jarang diketahui orang ya gitu Pak selama ini. Cuman ya itu tadi kan versinya banyak Mas. Iya, jadi istilahnya nggak benar juga nggak salah kan gitu. Perlu Pak. juga garisbawahi mana yang paling benar, mana yang salah, semuanya benar. Ya. Tidak ada yang salah karena ini keyakinan. Betul. Seperti istilahnya kalau dari kami waktu itu ya cuma dikandani ini. Cuman kenapa kok saya tahu tentang tentang Kanjeng Ratu? Ya karena versi keilmuan saya. Gitu loh. Bukan saya diceritani dari keraton ceritani Kanjeng Ratu ini punya anak ini, suaminya ini. Enggak, ini sudah versinya ke pribadi. Pengetahuan pribadi. Ya, pada akhirnya ini ya karena memang ada ketertarikan secara pribadi juga, jadi setiap orang termasuk Pak Joni juga dan beberapa orang lainnya juga mendalaminya sendiri. Makanya kalau saya sampai saat ini Mas, mungkin Mas bisa cek entah itu di YouTube atau di mana-mana. Saya itu tiap tahun selalu melakukan yang namanya ritual Labuan Segoro itu. Tiap tahun. Saya dengan anggota saya untuk ke beliaunya Kanjeng Ibu. Itu tiap tahun sampai saat ini masih berjalan. Dan itu di tiap suro. Di suro. Tiap suro malam 15 bulan purnama. Oke. Wah, ini inspiratif dan menarik sih Om. Kayak dari hobi dan juga profesi dan pengalaman Pak Joni ini kan yang diceritakan ternyata banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ada di sekitar kita tapi kadang kita lupa untuk menyadarinya. Dan dengan obrolan ini pun kita kayak diingatkan tentang yaitu adanya kehati-hatian, terus juga pemahaman dan benar atau salah itu sebenarnya juga relatif begitu. Ini mungkin Pak Joni kita sudahi dulu obrolan hari ini ya. Terima kasih sudah menyempatkan. Tersembah nuwun banget. Tapi mungkin ada sedikit pesan yang Pak Joni ingin sampaikan ke teman-teman di luar sana. Untuk semua pemirsa yang punya hobi naik gunung, yang punya hobi naik gunung, tolong sebelum naik gunung bersihkan diri kita, bicara yang baik-baik,
jangan berbuat yang aneh-aneh. Insya Allah pasti akan ada balasan kepada kita yang baik. Amin. Cuman itu aja. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita membahas berikutnya nanti tentang Gusti Kanjeng Ratu Kencana Sari. Siap. Monggo. Ya, kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung podcast Obrolan Santai dan juga tim KTJ dan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Tinggalkan kritik dan saran hanya di kolom komentar. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.